Perkenalkan, izin sebelumnya Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nela Valenda Marfi dengan NIM 25370025. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan minggu ke-13 ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai penerapan ilmu geografi dalam aspek lingkungan. Nah, yang pertama, itu ada pengertian lingkungan di dalam geografi. Adapun definisi lingkungan itu adalah lingkungan adalah keseluruhan kondisi fisik dan biotik yang ada di sekitar manusia itu mencakup unsur seperti atmosfer, udara, biosfer, makhluk hidup, litosfer, tanah dan batuan, dan hidrosfer air serta semua interaksinya. Nah, lingkungan hidup itu dipandang sebagai sebuah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya itu ada sistem lingkungan. Nah, sistem lingkungan adalah sistem yang merujuk kepada interaksi yang saling memengaruhi antara berbagai komponen lingkungan seperti udara, tanah, air, tumbuhan, hewan, manusia yang membentuk suatu kesatuan sistem yang kompleks dinamis. Komponen biotik dan abiotik itu tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan. Misalnya, aliran energi dan siklus materi dalam ekosistem itu menunjuk kepada sistem interaksi antar unsur hidup dan unsur tak hidup. Dengan demikian, dalam perspektif geografi lingkungan itu bukan hanya menyangkut apa yang ada di sekitar manusia, tetapi juga bagaimana unsur tersebut berinteraksi di dalam ruang dan waktu, membentuk pola keseimbangan, perubahan, dan dampak terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, yang kedua adalah konsep lingkungan berkelanjutan. Pertama ada keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini merupakan prinsip yang bertujuan untuk mempengaruhi kebutuhan manusia pada masa kini, tanpa menyebabkan kemampuan generasi mendorong untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, keberlanjutan berarti menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan agar sistem kehidupan dapat terus berlangsung secara harmonis. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip keberlanjutan. Yang pertama ada penggunaan sumber daya yang efisien. Sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan energi itu harus digunakan secara hemat dan bertanggung jawab agar tetap tersedia untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya ada perlindungan terhadap ekosistem. Menjaga keutuhan dan fungsi ekosistem menjadi kunci dalam keberlanjutan. Setiap makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lain. Nah, dalam suatu sistem ekologis, kegiatan manusia seperti deforestasi, pencemaran, dan lain-lain itu harus dikendalikan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Selanjutnya ada penanganan dampak lingkungan, yaitu evaluasi dampak lingkungan diperlukan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan itu tidak merusak ekosistem, mengganggu biodiversitas, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada subtopik dan penerapan dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan. Yang pertama ada penggunaan lahan. Kegiatan manusia seperti urbanisasi cepat, ekspansi permukiman, pembangunan infrastruktur, serta deforestasi mempunyai pengaruh besar terhadap penggunaan lahan. Adapun dampak perubahannya adalah hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati, penurunan daya serap air tanah, dan peningkatan aliran permukiman. Perubahan albedo dan evapotranspirasi yang berdampak terhadap iklim mikro dan makro suatu wilayah. Pelepasan karbon dari biomasa yang dibuang atau dibakar yang memperburuk pemanasan global. Selanjutnya itu ada polusi. Adapun jenis polusi antara lain, pertama ada polusi udara, disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas industri. Dampaknya terhadap kesehatan manusia itu meliputi gangguan pernapasan, asma, penyakit jantung, dan sebagainya. Selanjutnya ada polusi air, disebabkan oleh pembuangan ilmiah rumah tangga, industri, dan pertanian ke sungai atau laut tanpa pengolahan terlebih dahulu. Nah, dampaknya bagi manusia yaitu pencernaan, kerusakan organ tubuh, serta risiko kanker. Selanjutnya ada polusi tanah,
itu disebabkan oleh penggunaan pestisida, pupuk kimia berlebihan, dan limbah padat. Bahan kimia tersebut dapat mengurangi kesuburan tanah, mengubah struktur mikroorganisme. Nah, adapun dampaknya pada manusia itu terkena paparan jangka panjang terhadap bahan kimia tanah yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan reproduksi. Selanjutnya ada perubahan iklim. Ini meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama karbon dioksida CO2 dan metana CH4 dan nitrogen oksida N2O. Nah, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi itu dapat mempercepat pemanasan global. Nah, dampaknya itu dapat meliputi mencairnya es kutub, naiknya permukaan air laut, cuaca yang ekstrim, serta ancaman terhadap ketahanan pangan. Selanjutnya itu ada pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama ada pengelolaan air. Konservasi air itu merupakan langkah untuk menggunakan air secara efisien dan pencegahan pemborosan. Nah, adapun strategi konservasi yang dilakukan melalui beberapa cara seperti teknik irigasi efisien, yaitu penggunaan irigasi tetes dan irigasi sprinkler, dan dapat itu menghambat air hingga 30-50% dibandingkan sistem irigasi konvensional. Selanjutnya ada pemanenan air hujan. Nah, air hujan itu dikumpulkan dari atap bangunan atau area tangkapan lain dan disimpan dalam tangki atau wadah. Selanjutnya ada pelindungan daerah resapan air, itu dapat menjaga tutupan vegetasi di daerah tangkapan hujan, melakukan reboisasi serta mencegah alih fungsi lahan di sekitar sungai. Selanjutnya ada penggunaan teknologi hemat air di rumah, tangga, dan industri itu dapat menggunakan perangkat efisien seperti keran otomatis, toilet, hemat air, serta daur ulang air. Nah, selanjutnya ada pengelolaan tanah. Praktik pertanian berkelanjutan. Rotasi tanaman, yaitu mengganti jenis tanaman pada lahan yang sama untuk menjaga kesuburan tanah. Penggunaan pupuk organik seperti kompas dan pupuk kandang itu dapat membantu meningkatkan struktur tanah dan menjaga keseimbangan. Selanjutnya ada agroforestasi, yaitu menanam tanaman pangan di antara pohon untuk meminimalkan erosi. Selanjutnya ada pemulihan tanah. Ada reklamasi lahan, yaitu menutup atau memperbaiki lahan bekas tambang dengan tanah lapisan atas. Selanjutnya ada bioremediasi, yaitu penggunaan mikroorganisme tanah untuk mengurai zat yang beracun dalam tanah seperti logam berat dan bahan kimia. Selanjutnya ada revegetasi, yaitu menanam kembali tumbuhan pada lahan kritis untuk menahan erosi. Selanjutnya ada pengelolaan penggunaan lahan, yaitu ada beberapa seperti zonasi atau tata guna lahan, yaitu pembagian wilayah berdasarkan fungsi seperti pertanian dan hutan lindung. Penerapan konservasi tanah pada lahan miring seperti terasering dan penanaman tanaman brek yang berakar kuat. Selanjutnya ada pengawasan alih fungsi lahan agar lahan itu produktif pertanian dan tidak berubah menjadi kawasan industri. Dan selanjutnya ada pengelolaan hutan. Ada beberapa, yaitu konservasi hutan, usaha menjaga keberadaan dan fungsi ekosistem hutan agar tetap stabil dan tidak rusak dengan cara menetapkan kawasan hutan lindung, meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap aktivitas ilegal. Selanjutnya ada reboisasi. Nah, penanaman kembali pohon pada kawasan hutan yang rusak atau gundul dengan cara pemilihan jenis pohon yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah lokal. Ada pengendalian penebangan liar, yaitu dengan cara penerapan kebijakan hukum yang tegas seperti penegakan sanksi, stratifikasi hasil hutan untuk menjamin bahwa kayu berasal dari sumber yang ilegal, dan pelibatan masyarakat atau lembaga swadaya dalam pengawasan hutan. Selanjutnya yaitu ada penerapan prinsip geografi dalam pengelolaan lingkungan. Ada analisis spasial dilakukan dengan SIG atau sistem informasi grafis untuk memantau kondisi lingkungan secara berkelas. Selanjutnya ada perencanaan lingkungan. Nah, proses untuk merancang tata guna lahan dan pengembangan wilayah dengan memperbaikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian ekosistem.
Selanjutnya ada pemodelan lingkungan, adalah metode ilmiah untuk memperkirakan dampak aktivitas maupun terhadap lingkungan dengan bantuan komputer, yaitu untuk memprediksi perubahan suhu, curah hujan, kualitas udara, hingga risiko pencemaran air akibat pembangunan. Nah, model lingkungan ini dikembangkan menggunakan data dari penginderaan jauh dan SIG tadi. Diolah dengan bantuan perangkat lunak. Contohnya seperti model iklim, hidrologi, dan sebagainya. Terakhir itu ada pelestarian dan konservasi. Konservasi biodiversitas adalah upaya yang sistematis untuk melindungi keanekaragaman hayati termasuk spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta ekosistem tempat mereka hidup. Nah, adapun langkah konservasi yang dilakukan adalah konservasi in situ, yaitu pelestarian lingkungan di habitat aslinya seperti taman nasional, cagar alam, dan lain sebagainya. Yang kedua ada konservasi ex situ, yaitu pelestarian di luar habitat asli, misalnya di kebun botani, kebun binatang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada zona perlindungan, merupakan wilayah yang ditetapkan secara hukum dan dikelola secara khusus untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam. Yaitu seperti pembuatan kawasan industri dilakukan dengan cara identitas wilayah potensial berdasarkan nilai keanekaragaman hayati, penelaahan legal formal melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Selanjutnya ada pengelolaan kawasan konservasi, dilakukan dengan prinsip efektivitas, partisipasi, dan keberlanjutan dengan strategi pemantauan ekologi secara berkala. Selanjutnya ada contoh di Indonesianya seperti Taman Nasional Ujung dan Kulon, Banten, itu melindungi badak Jawa, dan cagar alam Lorlindo, Sulawesi Tengah yang menjaga ekosistem hujan tropis dan spesies endemik. Selanjutnya ada restorasi ekosistem, adalah proses ilmiah sesuai dan ekologis yang bertujuan melibatkan struktur, fungsi, dan keanekaragaman suatu ekosistem yang telah rusak atau terdegradasi akibat aktivitas manusia dan alam. Adapun proyek restorasi ekosistem itu seperti restorasi hutan, proyek yang berfokus kepada penanaman kembali hutan yang rusak akibat deforestasi, kebakaran, dan sebagainya. Ada restorasi ekosistem Jember, yaitu dilakukan untuk meningkatkan kembali atau meningkatkan kembali fungsi hidrologis dan ekologi lahan gambut. Selanjutnya ada restorasi ekosistem mangrove, yaitu menanam kembali mangrove di pesisir yang rusak akibat reklamasi dan konservasi lahan. Selanjutnya ada restorasi DAS, yaitu proyek yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan hidrologis dan mencegah banjir serta erosi. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam segi pemateri atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.